Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya, yakni materi hari ini tentang pemerintahan lokal ya. Nanti teman-teman mungkin bisa baca dulu terkait apa bahan bacaan terkait timbulnya pemerintah lokal ya. Ini karena ada beberapa eh, yang menceritakan gitu ya, pemerintah lokal misalnya di Eropa gitu ya, atau bagaimana nanti pemerintah lokal yang ada di Indonesia. Nah, silakan nanti teman-teman bisa baca dulu literatur yang sudah pernah saya bagikan. Nah, saya langsung apa namanya mau menjelaskan terkait arti pemerintahan lokal gitu ya, arti pemerintahan lokal. Ya, menurut di bukunya Hanif Nurholis gitu ya, pemerintahan lokal itu diartikan menjadi tiga. Yang pertama pemerintah lokal gitu ya, kemudian yang kedua pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, dan yang ketiga daerah otonom. Nah, ini mungkin eh, mirip eh, berkali-kali saya ingatkan, mungkin teman-teman harus bisa eh, secara ini ya kontekstual membedakan antara pemerintah dan pemerintahan. Nah, pemerintah lokal itu siapa? Pasti teman-teman sudah tahu juga bahwa kalau merujuk pada pemerintah itu pasti orang atau instansi, lembaga gitu ya, atau bisa juga disebut organ, badan yang berada di tingkat daerah. Nah, di mana local government di sini atau pemerintah lokal di sini juga kemudian mempunyai kekuasaan atau otoritas lokal gitu ya. Secara misalnya kalau di Indonesia pemerintah lokal itu adalah ada provinsi dan kabupaten kota, di mana provinsi dikepalai oleh gubernur dan wakil gubernur, sedangkan kabupaten berarti ada bupati, wakil bupati, kota ada wali kota dan wakil wali kota. Nah, itu maksud dari pemerintah lokal. Kemudian yang kedua, pemerintahan lokal. Nah, pemerintahan lokal ini artinya merujuk pada kegiatannya ya, yakni menunjukkan pada fungsi kegiatannya, di mana pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahnya tadi, oleh aktor-aktornya, merujuk pada kegiatannya. Atau misalnya sebelum menjadi kegiatan itu biasanya ya ada kebijakan yang diturunkan pada program, di mana program itu diturunkan ke beberapa atau ke banyak kegiatan. Nah, yang ketiga, ini disebut pemerintah lokal diartikan sebagai daerah otonom, self government gitu ya, di mana daerah itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Nah, ini mungkin dari daerah otonom itu biasanya karena adanya sebuah desentralisasi yang menjadikan daerah itu daerah otonom. Jadi namanya otonom ya, apa memiliki kewenangan gitu ya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Nah, mungkin kita nanti akan diskusi lebih detail bagaimana sih pemerintah lokal yang ada di Indonesia gitu ya. Misalnya baik secara kedudukan atau bagaimana kemudian sampai nanti misalnya dalam pembagian kewenangan ya, desentralisasi misalnya desentralisasi di menurut Undang-Undang Pemda tahun 99 atau misalnya Undang-Undang Pemda nomor 32 tahun 2004 atau misalnya yang terakhir itu adalah yang sampai masih dipakai sampai saat ini itu adalah Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014. Nah, ini mungkin kalau kita melihat di layar ya, ini ada kedudukan pemerintah daerah ini masih di zaman lama gitu ya. Kalau dulu misalnya itu ada pemerintah pusat, ada gubernur, bupati wali kota, nah ada camat gitu ya, ada kecamatan. Sebelum kemudian ke desa atau kelurahan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kecamatan itu sebagai struktur pemerintahan tersendiri. Nah, ini yang nanti membedakan gitu ya dengan pemerintahan pasca reformasi, bahwa kecamatan itu tidak lagi sebagai struktur pemerintahan tersendiri, tetapi kecamatan itu sebagai bagian dari kabupaten atau kota gitu ya. Nanti kita lebih detail lagi kita diskusikan di kelas gitu ya sampai nanti bagaimana sih kedudukan desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan ini sebenarnya kedudukannya setara gitu ya, sama. Cuman bedanya kalau kepala desa itu bertanggung jawab langsung kepada bupati gitu ya. Kalau lurah itu di bawahnya camat. Jadi kecamatan itu tadi kan bagian dari kabupaten kota. Nah, di bawah kecamatan itu ada kelurahan. Jadi eh,
ya kecamatan dan kelurahan tuh ya orang-orang atau bagian dari birokratnya gitu ya, birokratnya kabupaten kota. Itu nanti yang misalnya secara detail bagaimana kedudukannya dari setiap ini ya, mulai dari gubernur, bupati, wali kota sampai di bawahnya nanti kita eh, jelaskan lebih detail di kelas. Kemudian, nah ini mungkin secara umum apa namanya ini ya terkait desentralisasi di Indonesia menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 gitu ya, bahwa urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Pemda ini itu dibagi menjadi tiga. Ada urusan absolut, konkuren, dan pemerintah umum. Absolut itu artinya apa? Yakni urusan-urusan itu yang menjadi kewenangannya pemerintah pusat yang tidak dibagi dengan pemerintah daerah. Nah, konkuren ini yang ada pembagian urusan gitu ya antara pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota di luar bidang urusan absolut gitu ya. Misalnya selain pertahanan, keamanan, moneter, justisi, politik luar negeri, agama. Selain itu misalnya ada pendidikan, kesehatan gitu ya, lingkungan, lingkungan hidup gitu ya, atau pekerjaan umum dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi urusan konkuren. Urusan konkuren ini dibagi mana misalnya masalah pendidikan, mana yang bagiannya pusat, mana yang bagiannya provinsi, dan mana yang bagiannya kabupaten kota. Nah, itu dilakukan pembagian. Nah, ini yang apa ya, pembagian urusan konkuren ini yang menjadi berbeda dengan undang-undang Pemda sebelumnya, khususnya undang-undang yang 32 2004 dan undang-undang berapa 2299 gitu ya tahun 1999. Kemudian pemerintah secara umum yakni presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, mungkin nanti pembagian secara detailnya kita lihat terutama bagaimana implementasinya ya. Nanti kita diskusikan di kelas. Urusan konkuren tadi itu juga dibagi lagi yang misalnya wajib dan pilihan gitu ya. Wajib ini berkaitan dengan pelayanan dasar atau tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian pilihan. Nah, pilihan ini adalah apa namanya ya, urusan pilihan itu yang dipilih oleh daerah gitu ya sesuai dengan potensinya gitu ya. Jadi misalnya kelautan dan perikanan tidak semua daerah itu kemudian mempunyai dinas atau menjalankan urusan kelautan dan perikanan. Kalau misalnya potensinya gitu ya secara geografi misalnya nggak punya laut, nggak ada perikanan, misalnya kayak Kota Batu katakan ya. Kota Batu mungkin nggak perlu dinas kelautan, punya laut gitu. Daerahnya tidak berbatasan dengan laut misalnya. Atau perikanan, misalnya karena potensi perikanan di Batu misalnya nggak cocok dengan udaranya. Ternak atau budidaya lele saja misalnya di Batu banyak yang mati. Ya. Karena misalnya nggak cocok dengan hawanya. Misalnya. Jadi pilihan itu adalah urusan-urusan yang dipilih oleh daerah gitu ya, sesuai dengan potensinya pariwisata. Nah, pariwisata ini cocok misalnya dengan Batu sehingga misalnya butuh dinas khusus gitu ya untuk mengelola wisata yang ada di Kota Batu. Misalnya seperti itu urusan bedanya urusan wajib dan pilihan. Kalau wajib ya memang sudah namanya wajib ya mau nggak mau itu yang kemudian harus dijalankan oleh daerah. Tapi kalau pilihan itu bisa memilih sesuai dengan potensinya. Nah, mungkin itu pengantar terkait apa namanya pemerintahan lokal ya. Jadi nanti teman-teman harus baca dulu sejarah munculnya pemerintahan lokal itu seperti apa sehingga nanti kita diskusinya di kelas lebih enak. Nah, mungkin itu penjelasan terkait pemerintahan lokal. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.